Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali ya pada pertemuan kita untuk membahas ya di modul yang ketiga di kegiatan belajar 2 ya tentang karakteristik perkembangan fisik motorik ya anak usia 4 sampai dengan 6 tahun ya. Eh yang pertama yang perlu kita bahas adalah perkembangan fisik dulu. Oke. Nah, setelah kita mempelajari kegiatan belajar satu yang sifatnya itu lebih melihat perkembangan fisik motorik secara umum, ya. Maka pada kegiatan belajar kedua ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama adalah menjelaskan karakteristik perkembangan fisik motorik anak usia 4 sampai 6 tahun dan mengidentifikasi masalah-masalah perkembangan yang sering dialami oleh anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Oke, terkait dengan karakteristik ya. Ini anak usia 4 sampai 6 tahun itu berada pada tahap perkembangan anak usia dini ya, atau pada masa kanak-kanak awal yang secara teori dimulai dari usia 3 tahun. Nah, tahap ini biasa disebut sebagai periode prasekolah. Ya, di Indonesia itu anak-anak usia 4 sampai 6 tahun biasanya telah memasuki masa taman kanak-kanak. Ya, perbedaan pada jenis kelamin terlihat di antara anak laki-laki dan perempuan pada tinggi dan berat badannya. Anak laki-laki memiliki otot dan tulang lebih besar sehingga akan tampak lebih berat bila dibandingkan dengan anak perempuan. Nah, pada anak-anak usia prasekolah ini mulai kehilangan lemak ya, lemak bayinya. Ya, yang dulu gemoy-gemoy akhirnya udah mulai tidak kelihatan gemoy-gemoynya ya. Nah, lengan dan kaki tumbuh lebih panjang ya, yang membuat tubuh mereka terlihat menjadi lebih langsing dan semakin tinggi. Ya, itu alasannya di situ. Kalau masih bayi itu masih gemoy-gemoy ya. Jadi banyak bapak ibu tuh suka sekali cubit anak-anak bayi. Tapi ada efeknya bapak ibu ya. Jangan kira mereka tuh tidak stres, mereka stres ya. Mereka stres kalau kita cubit-cubit ya, kemudian kita kaget-kagetin gitu ya. Ya, jangan kira anak-anak masih bayi itu tidak stres bapak ibu ya. Jangan terlalu banyak cium-cium, kasih cubit-cubit. Mereka butuh istirahat bapak ibu ya. Kalau gemasnya ditahan-tahan ya, tapi bapak ibu kalau lihat anak kecil ada bayi ini gemasnya minta ampun ya, sampai anaknya sampai susah tidur pun jadi gitu ya. Belum apa-apa anak sudah insomnia gitu. Ya. Jadi tadinya anak batita di bawah 3 tahun ya, itu terlihat berat ya, terlihat berat di bagian atas tubuh. Tapi kini bentuk tubuhnya terlihat semakin proporsional ya, menyerupai proporsi tubuh orang dewasa. Kenapa? Karena ada pertumbuhan rangka dan otot serta pertumbuhan dada yang lebih besar daripada perut ya, yang membuat mereka tampak lebih atletis ya. Perubahan ini merupakan pertumbuhan refleks yang terjadi di dalam tubuh si kecil ya. Nah, sistem tubuh bagian dalam menjadi matang dan pertumbuhan gigi utama menjadi lengkap. Ini secara umum kesehatan anak di usia ini lebih baik ya. Penyakit yang biasa diderita hanya flu dan penyakit saluran pernapasan, akan tetapi anak itu menjadi sering mengalami kecelakaan kecil, misalkan jatuh karena bermain lari-larian atau belajar naik sepeda, dikarenakan kegiatan fisiknya yang sangat aktif. Ini kembali pada anak aktif dan proaktif ya. Dan aktif, proaktif, hiperaktif. Oke. Nah, pada karakteristik ya, ini masih karakteristik juga perkembangan fisik tadi ya. Yang berikutnya adalah perkembangan motoriknya. Nah, pada anak usia 4 sampai 6 tahun ini yang memulai masuk pada masa prasekolah itu memiliki banyak keuntungan dalam hal fisik motorik.
Apa itu keuntungannya? Karena aktivitas motorik yang ditampilkan itu semakin baik dari sisi perkembangan otot, seperti berlari atau mengendarai sepeda roda tiga, kemudian peningkatan koordinasi mata dan juga tangan dalam mengambil sendok, ya itu sudah mulai baik ya secara motoriknya. Dan juga perkembangan keterampilan motorik ini pada seorang anak itu tergantung juga pada faktor genetik dan lingkungan. Ya, apa itu ya? Adanya kesempatan untuk mempelajari dan melatih keterampilan tertentu. Kesempatan. Jadi Bapak Ibu tuh di usia-usia 4 sampai 6 tahun ya. Ini kembali lagi sebelumnya di masa sebelum di usia 4 tahun. Apa itu? Kecemasan orang tua anak ini jatuh. Itu yang paling utama sebenarnya. Dengan anak nangis itu saja itu pun wah udah kita udah apa ya elus-elus dada ya, apalagi udah jatuhnya berulang-ulang itu kepalanya tertoki di lantai di tembok berulang-ulang ya dan segala macam ya, bahkan sampai ada anak yang trauma ya yang jatuh di atas motor, duduk di motor kemudian jatuh ya itu ya. Jadi untuk langkah selanjutnya itu pasti dipastikan orang tuanya cemas cemas ya, karena ada efek ketika anak jatuh tuh efeknya terasa ya, dia bawa larikan ke rumah sakit atau ke puskesmas dan segala macam ya, akhirnya membuat orang tua itu di batinnya itu saya tidak mau melihat anak saya begini lagi, jadinya langkah selanjutnya adalah preventif ya, jadi cemasnya berlebihan ya, sedikit anak mau jatuh itu udah ketar-ketir di hati gitu ya. Ini rasanya jantung mau copot. Jadi memang menjadi orang tua itu harus siap dengan jantung mau copot ya. Nah, itu yang saya juga rasakan sebagai seorang ayah ya. Itu memang dirasakan itu ya sebagai seorang orang tua gitu ya. Tapi ketika kita menjadi guru nih kan ini bukan anak kita gitu. Anak orang. Jadinya kalau jatuh ya mungkin kita abaikan gitu ya. Ya, tapi bagi Bapak Ibu ya itu juga tanggung jawab Bapak Ibu sebagai tugas Bapak Ibu sebagai orang tua kedua di sekolah. Ya, kalau anak itu jatuh kenapa-kenapa kesleo atau kaki apa ya patah dan segala macam ya, ada hal yang sifatnya cedera gitu ya, waduh tanggung jawab Bapak Ibu itu ya, tanggung jawab Bapak Ibu. Nah, em, ya, nah, oke. Nah, ini keterampilan keterampilan motorik kasar itu ya. Jadi memang saling berkesinambungan antara keterampilan motorik fisik dan apa ya? Keterampilan motorik fisik lagi. Keterampilan fisik dan juga keterampilan motorik ya. Nah, pada usia ini juga anak itu mulai memiliki koordinasi dan keseimbangan hampir menyerupai orang dewasa. Pada keterampilan motorik kasar itu yang merupakan kemampuan yang membutuhkan koordinasi ya, koordinasi sebagian besar bagian tubuh fisik ya, yang didukung dengan pertumbuhan otot dan tulang yang kuat. Nah, itu artinya adalah pertumbuhan otot, massa otot dan tulang itu harus kuat. Ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar rekomendasi dari dokter ya, dokter kandungan itu obat kalak gitu ya, itu untuk tulang ya, untuk tulang itu. Ada dokter yang menyarankan itu ada yang tidak, atau ada obat-obat tertentu yang di dalamnya ada mengandung kalaknya. Ada. Ya ada yang langsung memang sarankan ini obat kalaknya ya, itu untuk pertumbuhan otot dan tulang yang kuat ya, itu penting ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu, bahwa ketika anak masih dalam kandungan itu orang tua punya kewajiban ya, konsultasi dengan dokter kandungan kemudian mendapatkan bantuan dari dokter ya, dokter anak sama dokter kandungan itu, dokter obgyn ya, itu penting itu ya. Ya, jadi kalau berumah tangga seperti saya bilang tadi, siap juga dana ya, bukan kosong-kosong saja gitu, dana ya. Kalau mau tidak mau ada punya anak ya jangan. Nah, kemudian perkembangan motorik kasar pada anak usia 4 sampai 6 tahun itu semakin meningkat ya, yang memungkinkan anak untuk berlari
atau mengendarai sepeda roda 3 serta berdiri dengan satu kaki selama lebih dari 10 detik. Ya. Nah, ini perkembangan kemampuan motorik anak usia 4 sampai dengan 6 tahun ya, yang bisa kita lihat indikator-indikatornya dari kegiatan-kegiatan itu. Kemudian usia, ada perbandingan usia tuh ya, usia 4 tahun seperti apa dia punya kemampuannya, kemudian usia 5 tahun seperti apa, usia 6 tahun seperti apa, yang teman-teman bisa lihat di tabel ini ya. Nah, eh, nah itu tadi artinya ada anak yang usia 4 tahun misalkan seperti itu ya, ternyata dia sudah bisa berada pada kemampuan di anak usia 6 tahun. Apa itu? Kemampuan berlari dan mengendalikan gerakan ya, eh, yang menyerupai orang dewasa gitu ya. Nah, itu berarti perkembangan motoriknya bagus gitu ya. Perkembangan motoriknya udah artinya fisiknya juga bagus, sehingga perkembangan motoriknya udah bisa seperti orang anak usia 6 tahun. Ya, tidak jadi masalah gitu. Jadi kita sebagai orang tua itu apresiasilah perkembangan anak gitu ya. Kemudian ada anak sudah bisa uh, kemampuan dalam mengendalikan diri ya, atau kontrol gerakan ketika berlari itu semakin lama semakin meningkat. Jadi anak dapat mengendalikan gerakan dalam berlari ketika mulai ya atau start, kemudian berbalik arah atau berbelok dan berhenti. Nah, itu di masih usia 4 tahun ya. Kemudian di usia 6 tahun udah mulai kontrol gerakan dalam permainan menjadi lebih akurat. Nah, kalau udah sampai sana, kalau misalnya dia masih dapat melakukan kemampuan berlari dan kontrol gerakan dalam permainan, contohnya main kejar-kejaran, tuh berarti dia masih di 5 tahun. Nah, apakah anak 4 tahun bisa bermain bersama dengan seusianya di atas 5 tahun atau 6 tahun? Bisa. Ya, ini masih di usia-usia bawah itu kita perlu mengamati juga gitu ya, artinya mengamati, mengontrol gitu ya ketika terjadi apa-apa sama anaknya. Tapi ketika kita lihat anak ini biasa-biasa saja, artinya dia bisa mengimbangi ya cara berlari ya, cara bersembunyi dan segala macam, jongkok dan segala macam ya, lincah gitu kayak anak usia 6 tahun, berarti bagus dia gitu ya, artinya kita tidak perlu ragu lagi gitu ya. Ya, ini kan hanya artinya tingkatan-tingkatan usia saja yang dibuat para ahli untuk kita lebih melihat benang tipisnya sebenarnya ya. Benang tipisnya pada kegiatan berlari misalkan di usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu pembedanya di mana seperti itu ya, sehingga lebih mudah kita dalam memberikan penilaian seperti itu. Nah, berikutnya adalah keterampilan motorik halus ya. Dimaksudkan ini adalah selain perkembangan motorik kasar yang pesat, perkembangan motorik halus juga semakin meningkat. Adanya peningkatan koordinasi mata sama tangan pada usia 4 sampai dengan 6 tahun membantu anak menggunakan kemampuan ya untuk mengurus dirinya dengan sedikit pengawasan dari orang dewasa, seperti dapat menggunakan sendok untuk makan, kemudian menyisir, menyikat gigi dan segala macam. Kalau anak saya itu di usia mau mendekati 3 tahun itu perlahan-lahan udah mulai mandiri untuk makan, kemudian buang air kecil ya. Bahkan mau buang air besar pun berusaha untuk mandiri itu. Tapi sadang istri saya mendengar bunyi di kamar mandi itu, syukur saja ada gayung dan di kamar mandi di lantai gitu kebetulan jatuh, jadi dia senggol, anak saya senggol, jadi langsung mendengar itu langsung cepat ke belakang. Dan syukur saja ya, kalau tidak kenapa ya kami bingung ya, karena anak saya belum tahu cara untuk membuka celana ya. Dia dalam proses tahapan itu, tapi pelan-pelan anak saya secara mandiri belajar untuk membuka celananya saat dia buang air kecil seperti itu. Kemudian cara dia untuk buang air kecilnya anak saya laki-laki seperti itu ya. Nah, pakai baju juga sama gitu ya, kadang pakai bajunya terbalik bahkan pakai celananya yang ini kan celana lubangnya dua ya, artinya kiri dan kanan ya, jadinya salah satunya itu masuk dua kaki sekalian tuh masuk salah satu lubang gitu ya,
satu ruang ya, dalam satu ruang. Ya, jadinya kayak pakai rok gitu. Tapi cara mandiri pelan-pelan gitu anak saya ya. Nah, pada pada perkembangan anak ini memang motorik halus kita bisa lihat gambar. Nah, pada usia 2 tahun itu anak sudah mulai coret-coretan atau scribble atau zigzag ya. Kemudian usia 3 tahun itu sudah mulai bisa bentuk lingkaran, usia 4 sampai 5 tahun sudah bisa menggambar abstrak gitu ya. Nah, itu salah satu perubahan-perubahan yang kita bisa lihat dari perbedaan usia tadi dalam hal menggambar gitu ya. Dari sisi motorik halusnya. Nah, yang berikut adalah perkembangan handedness ya, atau penggunaan tangan dominan ya, di mana pada masa awal bayi itu mereka mencoba untuk meraih dan memegang benda dengan kedua tangannya. Terkadang mereka menukar-nukar tangan untuk memegang benda tersebut ya. Kemudian penggunaan tangan dominan ini dipengaruhi oleh faktor bawaan dan juga pengaruh lingkungan yang terkadang memaksa anak untuk menggunakan tangan kanan yang lebih dapat diterima oleh masyarakat. Tangan dominan itu tangan kanan sama tangan kiri ya. Ketika anak mencoba untuk meraih tangan, memegang bola tangan kanan, dia pasti akan memindahkan ke tangan kiri. Itu pun dilihat dari caranya kita sebagai orang dewasa dalam memegang benda ya, misalkan bola atau gelas atau apapun ya, anak mengikuti itu ya, baik memegangnya, menyentuhnya, meramasnya ya, melemparnya dan segala macam ya, ya menggunakan tangan-tangan, kedua tangan tersebut ya. Tangan yang dominan itu dimaksudkan juga kita menggunakan kedua tangan itu agar tangan tersebut keduanya dominan, atau salah satunya yang menjadi tumpuan kita gitu ya, yang akhirnya menjadi kebiasaan kita. Dan ini juga dipengaruhi oleh budaya yang artinya terkesan memaksa. Bukan budaya, tapi agama. Budaya itu secara mayoritas dari 1 sampai 10 orang ya. 9 orang menggunakan tangan kanan, 1 orang menggunakan tangan kanan kiri. Itu baru budaya. Lazimnya memegang benda, misalkan memegang handphone, benda handphone ya. 9 orang memegang tangan kanan. Berarti wajibnya yang 1 orang itu menggunakan tangan kanan agar diterima oleh masyarakat sekitar. Itu budaya. Tapi agama dosa atau tidak. Tapi kebanyakan itu faktanya adalah menggunakan agama. Pegang tangan kanan, anak malaikat. Pegang tangan kiri, dosa itu. Itu sudah pasti itu. Yang dikatakan adalah dosa. Pertanyaannya apa Tuhan menciptakan, gunain Tuhan ciptakan tangan kiri lo bilang dosa. Nah, kalau misalkan orang yang lumpuhnya tangan kanan misalkan seperti itu, atau lumpuh saraf sebelah kanan misalkan seperti itu ya, lalu menggunakan bagian tubuh sebelah kiri seutuhnya, lah bilang dosa, dia anak berdosa, tidak boleh berteman, dia temannya setan, dajjal. Wah, ini repot ya. Ya, jadi agama itu jangan kita telan mentah-mentah teman-teman ya, jangan kita telan mentah-mentah. Kita harus bisa artinya menyesuaikan gitu ya dengan artinya menyesuaikan juga ya, bukan kita misalkan dengan norma-norma yang ada, tapi Tuhan tuh menciptakan kedua tangan kita itu untuk apa? Nah, kita hanya menggunakan salah satu saja ya, kan secara genetik ada yang tangannya kidal ya, menggunakan tangan kiri, lalu tiba-tiba gurunya lihat ya di kelas anak ini menggunakan tangan kiri. Oh, anak ini orang tua tidak ajar tangan yang baik, tangan tuh pokoknya tangan yang baik gitu ya, tangan yang diajarkan Tuhan tuh tangan kanan ya. Tangan setan ya, siapa yang ngajarin tuh, berdosa itu. Nah, akhirnya teman-temannya satu kelas bisa lihat dia itu sudah tidak dengan menyenangkan, jangan menggunakan tangan kiri, bahkan dipukul gitu. Ini yang repot, itu
repot itu. Jadi setidaknya mencari pendidikan itu tidak berat sebelah lah value agamanya di tengah-tengah kebijaksanaan, ya, ya. Jadi mengajarkan bahwa kedua tangan itu adalah positif penggunaannya. Ya, terlepas dari value yang diyakini. Ini bukan soal agamanya yang salah, tapi oknumnya yang salah. Ya, ini salah oknum. Ya, akhirnya oknum itu orang kuat. Dia mempengaruhi bawahannya. Bawahannya manut, patuh dia. Jadi secara aturan itu budaya dia tidak bisa mengkanter. Makanya ketika dia katakan bahwa penggunaan tangan kanan itu wajib, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang beriman, yang memiliki akal, bahwa inilah tangan yang baik. Penggunaan tangan kiri adalah tangan dosa. Lah, kalau gitu potong semua tangan sebelah kiri, gitu ya. Ya kan, karena bilangnya tangan kanan itu tangan Tuhan, ya, tangan kiri tangan setan. Ya, potong aja tangan kiri, gitu. Jangan heran kalau orang Indonesia tuh ketika kecelakaan lah ya, kecelakaan ya, seperti itu ya, lalu tangan kanannya kenapa tidak bisa digunakan, menggunakan tangan kiri, jangan-jangan dibilang anak setan. Ya itu yang repot itu ya, ya. Jadi itu yang perlu perlu dikritisi gitu, tapi tidak ada yang berani kritis karena agama. Ya, Indonesia ini tingkat kepatuhan dengan agama sangat tinggi sekali ya, akhirnya telannya mentah-mentah gitu. Nah, secara umum perkembangan fisik dan motorik pada anak usia 4 sampai 6 tahun itu ada sekitar 7 ya. Ini teman-teman bisa lihat perkembangan fisik motorik anak usia 4 sampai 6 tahun. Ya. Nah, itu menjadi indikator-indikatornya. Oke. Berikutnya kita masuk pada masalah nih, masalah perkembangan fisik motorik ya. Yang seperti yang saya pernah bahas sebelumnya itu kan tentang malnutrisi ya, kurang gizi, stunting. Ternyata ada obesitas gitu. Oke, ini ada dua ya masalah perkembangan fisik ya. Masalah perkembangan fisik itu ada malnutrisi sama obesitas. Kemudian masalah perkembangan motorik itu ada dua, motorik kasar sama motorik halus. Yang mana motorik kasar itu dibagi lagi ya, ada ketidakmampuan mengatur keseimbangan sama reaksi kurang cepat dan koordinasi kurang baik. Kalau masalah perkembangan motorik halus itu belum bisa menggambar bentuk bermakna. Yang kedua belum bisa mewarnai dengan rapi. Oke. Pada masalah perkembangan fisik malnutrisi, ya jelas ya orang tua itu mendambakan anak itu sehat ya, dan memiliki kecukupan gizi ya dalam tubuh kembang mereka. Akan tetapi banyak sekali yang mengalami malnutrisi ya. Nah, anak-anak yang kekurangan gizi itu tampak pada penampilan yang benar-benar kurus sekali gitu ya. Ya, itu teman-teman bisa lihat secara langsung di lapangan anak-anak yang malnutrisi itu seperti apa, sehingga uh, gerakan 4 sehat 5 sempurna atau program sekarang makan bergizi gratis ya, semoga saja itu bisa membantu menurunkan angka stunting, dan juga pendanaan juga tidak main potong-potong gitu ya, jelas utuh gitu loh ya. Jadi sehingga ketika masuk ke kantong yayasan atau kantong ke sekolah itu, atau ada lembaga yang sudah dikasih kepercayaan, itu sudah jelas ya, menu-menunya itu sudah betul-betul dipertimbangkan dari ahli gizi ya. Ya. Dan juga sebenarnya tuh sekolah perlu mencari tahu, artinya anak-anak ini nih, kalau misalkan sekolah yang masa ya, berarti sekolah perlu cari tahu ada anak-anak yang punya alergi apa, kadar apa yang boleh terlalu tinggi, kadar apa yang boleh terlalu rendah, itu perlu dicari tahu juga. Jangan sampai bahan-bahan yang kita kasih ini malah bukan membuat anak tambah sehat, sakit, karena kita tidak ngerti anak ini punya
artinya nutrisi-nutrisi yang sebelumnya ini sudah terpenuhi belum masa golden age-nya, ya, atau ada masalah, ya, itu perlu Bapak Ibu ya dipertimbangkan itu, ya. Ya, jadi kayak buat kacang hijau itu perlu dicari tahu apakah ada anak yang alergi dengan kacang atau gimana. Kemudian pemberian santannya berapa banyak, ada alergi sama santan, ada alergi sama susu, ya, dan segala macam. Itu perlu dipertimbangkan itu sebelum dikasih ke anak-anak, ya. Jangan sampai anak-anak ada yang gatal-gatal dan segala macam gitu, ya, muncul-muncul alergi-alergi dan segala macam. Bapak ibu kaget gitu, orang tua tiba-tiba marah-marah terus segala macam. Anak saya kenapa nih pulang dari sekolah dapat makan bergizi gratis, lalu anak saya begini dan segala macam. Kecuali orang tua yang buat si anak itu gitu, ya, baru sekolah aman saja, ya, tidak dituntut gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah obesitasnya kegemukan, ya. Ini karena value sebenarnya, ya, value yang mana yang sempat saya omong itu bahwa masyarakat pada umumnya, ya, termasuk para kaum ibu-ibu itu lebih senang lihat anak yang gemuk, yang montok, ya, sehingga itu menjadi gemesnya itu dipertahankan kegemasannya gitu, ya. Jadi sehingga itu yang menjadi peran apa ya, peran penting anak itu menjadi obesitas atau tidak, ya, sehingga uh, yang menyebabkan anak obesitas itu makan berlebih dan kurang bergerak. Maka cara yang paling baik adalah berolahraga dan mengatur pola makan. Tapi kembali lagi pada value orang tua sebenarnya. Orang tua kan yang kasih ke anaknya, anak kan yang terima. Masa bilang orang anak harus rajin berolahraga? Kan orang tua yang kasih makanannya, sodor terus. Anak udah kenyang sodor terus, anak udah kenyang sodor terus. Orang tua bilang ada yang bilang anak kamu kurus ya, oh dikasih, malunya orang tua, oh saya mau kasih anak saya disodor terus sodor sampai anak muntah dikasih lagi, saya tidak mau anak saya dibilang gini, wah itu bahaya itu, ya, itu membunuh anak sama saja itu memaksa itu, ya, itu sama seperti kamu jadi pembunuhnya gitu ya. Jadi itu kalau orang tua, kalau guru kan tidak mungkin kayak gitu, ya. Kadang juga kembali lagi pada gurunya mau maksa anak makan atau biarkan saja dia mau makan habis atau tidak. Ya. Kemudian pada masalah kesulitan dalam motorik kasar, ya. Yang pertama adalah ketidakmampuan mengatur keseimbangan. Ini di bukunya itu diketahui kurang lebih 80% ya dari jumlah anak yang memiliki gangguan perkembangan juga mengalami kesulitan pada pengaturan keseimbangan tubuh, ya. Seperti melompat, berdiri di atas satu kaki atau berjalan di titian, itu anak-anak ada yang mengalami kesulitan, ya. Nah, masalah pengaturan keseimbangan tubuh ini berhubungan dengan sistem vestibular atau sistem yang mengatur keseimbangan dalam tubuh, ya. Jika tidak segera ditangani, kesulitan ini akan dibawa terus, ya, oleh anak sampai saat mereka sekolah dan akan mengakibatkan masalah lain, yaitu dalam hal membaca dan menulis, ya. Nah, anak yang mengalami masalah pada sistem vestibular memiliki kesulitan dalam menentukan objek yang bergerak di depan matanya. Itu mungkin salah satu yang bisa kita lihat, anak yang punya masalah di sistem vestibular, yaitu objek yang bergerak depan matanya itu dia sulit untuk bisa menentukan objeknya, ya. Nah, jadi itu perlu kita deteksi di awal itu, ya. Jadi kalau memang keseimbangan tubuhnya belum belum bagus, ya, kita lihat itu kita harus beri kesempatan anak untuk memperoleh latihan selama beberapa waktu karena ada kemungkinan kecanggungan atau keraguan, ya. Nah, misalkan anak canggung bermain prosotan karena ia tidak pernah bermain dengan alat tersebut sebelumnya. Tidak juga, ya, kalau sistem vestibular ini sistem saraf, ya, sudah dipastikan ini harus ke dokter, ya. Kalau memang menyangkut dengan sisi psikologisnya bahwa anak ini belum pernah dilatih hal yang biasa,
ya itu udah lain dari sistem vestibular sebenarnya. Di luar dari itu gitu ya. Kalau udah bermasalah dengan saraf ini harus ke dokter. Kalau saraf ini tidak diperbaiki ya, mohon maaf ya, tidak bisa. Gitu. Ya. Ya, jadi memang harus ke dokter ahli saraf anak gitu ya. Karena itu sudah masuk ke sistem vestibular nih. Ya, sistem keseimbangan dalam tubuhnya. Jadi kalau anak yang cemas karena belum terbiasa dengan itu bisa lah itu ya, cara-caranya ya. Nah, kemudian reaksi kurang cepat dan koordinasi kurang baik ini salah satu perkembangan motorik pada anak usia 4 sampai 6 tahun itu yang perlu diperhatikan adalah kemampuan bereaksi yang semakin cepat. Kemudian koordinasi mata tangan yang semakin baik dan ketangkasan serta kesadaran terhadap tubuh yang secara keseluruhan membaik. Ya. Namun ada anak-anak yang lambat bereaksi. Itu koordinasi gerakannya juga tampak kacau, jadi dikatakan ceroboh dan menjadi bahan ejekan. Yang penyebabnya itu ada dua ya. Yang pertama karena anak itu kurang diberikan kesempatan. Yang kedua anak mempunyai masalah dalam saraf motoriknya. Ya. Jadi seperti yang tadi juga ya, kalau anak tidak diberi kesempatan maka tidak bisa. Yang kedua adalah kalau sudah masalah sama sistem sarafnya atau saraf motoriknya, ya tidak bisa buat apa-apa. Maka itu perlu kita ngecek. Dokter perlu kita hadirkan, kemudian dokter itu akan ngecek. Ya, untungnya saat ini program dari presiden kita setiap tanggal ulang tahun itu cek gratis di puskesmas. Ya, dengan syarat-syaratnya membawa apa gitu ya. Membuktikan bahwa anak ini ulang tahun dan segala macam syaratnya. Sehingga anak itu bisa dicek secara gratis ya. Oke. Kemudian masalah atau kesulitan dalam motorik halus ya. Itu pertama belum bisa menggambar bentuk bermakna. Ini kegiatan menggambar merupakan hal yang menyenangkan ya bagi sebagian besar anak prasekolah ya, terkhususnya usia 4 sampai 6 tahun yang mulai tertarik mengekspresikan apapun yang dilihatnya dalam bentuk gambar walaupun hasilnya masih berupa coretan-coretan sederhana. Memang anak-anak memang suka seperti itu, scribbling satu-satunya. Anak saya juga ya katanya tembok-tembok di mainannya dia coret-coret pakai pulpen segala macam di lantai gitu ya. Tapi kita harus berikan mereka kesempatan sehingga mereka bisa mengekspresikan kreativitasnya, dan juga kita bisa melihat ke perkembangan motoriknya mereka ya, perkembangan motoriknya mereka ya. Nah, yang perlu diwaspadai itu jika anak usia 4 sampai 6 tahun itu belum dapat menggambar ya beberapa bentuk yang tergabung dengan baik menjadi satu bentuk yang lebih bermakna, misalnya menggambar manusia dan segala macam, maka kemampuan anak dalam mempersepsi apa yang ada di sekitarnya perlu dipertanyakan. Misalkan anak ini tidak bisa gambar apa-apa gitu ya, tidak bisa gambar apa-apa. Kalau anak lain kan suka gambar, ada yang dalam imajinasinya mungkin melihat ada permainan atau melihat sesuatu lalu dia mengekspresikan itu, mencoba untuk memproyeksikan gambar itu dalam benaknya, dalam imajinasinya ke buku gambar, tembok dan segala macam gitu ya. Itu berarti dia bisa memvisualisasikan. Tapi ada anak yang blank, nah berarti memang secara seninya belum ada gitu, seni menggambarnya ya gitu ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu ya, artinya memang ada masalah-masalah belum bisa menggambar bentuk bermakna ya, tapi ada hal lain yang dia bisa nanti gitu ya. Belum bisa mewarnai dengan rapi ya, ini mewarnai kan hal yang menyenangkan ya, anak mencoba eksperimen berbagai macam warna ya. Berikan kesempatan agar anak-anak bisa berlatih memberikan warna dari gambar-gambar yang menarik tuh ya.
Kalau gambarnya tidak rapi, keluar dari bidang-bidang gambarnya, tidak jadi masalah Bapak Ibu. Kita tetap memberikan apresiasi, memang itu. Ya, jadi kontrol-kontrol mereka yang artinya apa ya? Kontrol motorik mereka ya, motorik halusnya mereka itu tidak belum sejajar, tidak jadi masalah. Yang dewasa juga sama kok, gambar juga keluar-keluar jalur malah lebih jelek lagi dari anak PAUD juga ada. Ya, jadi itu kan semuanya perlu latihan ya, motorik halus itu kan semuanya perlu latihan Bapak Ibu ya. Belum bisa mana dengan rapi, tidak jadi masalah. Jangan terlalu rapi-rapi amat, itu penting ya. Jangan terlalu rapi-rapi amat ya, itu yang jadi masalah nanti kalau terlalu rapi-rapi. Ya, perfeksionis jangan terlalu. Apresiasi anak apapun yang dilakukan, kita perlu apresiasi. Itu paling penting. Oke, untuk materi kegiatan belajar 2, Bapak Ibu bisa menyimaknya dengan baik dan akan menjadi diskusi di kolom komentar atau ya di Zoom ya nantinya ya, pertemuan kita dan juga teman-teman kita saling berbagi informasi ya. Oke, itu saja dari saya. Semangat belajar Bapak Ibu sekalian.